Jamaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita isi majelis kita dari awal dengan pembacaan Ratibul Idrus, lalu sama-sama kita lanjut dengan pembacaan Maulid Simtud Durar ataupun Maulid Habsi, lalu sama-sama baru saja kita akhiri dengan pembacaan sholawat nariyah, yang mana mudah-mudahan barokahnya ratib, barokahnya maulid, barokahnya sholawat, yang sakit diangkat penyakitnya diganti sehat, yang sedang belajar, sedang ngaji mudah-mudahan dikasih ilmu yang manfaat dan barokah, yang belum punya jodoh mudah-mudahan diberikan jodoh yang saleh salehah, yang sudah berkeluarga mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mutmainnah, anak cucu keturunan kita dijadikan oleh Allah anak cucu keturunan salihin salihat, sehingga semuanya kita kumpul selalu malam Rabu memuji dan memuliakan Nabi Muhammad. Nanti di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, sebelum sama-sama kita tutup dengan doa, kita sama-sama dengarkan tazkirah ataupun nasihat. Nah, jangan kita lihat orangnya sebagaimana yang dikatakan ungdur maqala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Insyaallah kita sama-sama bertabaruk dengan santri, yaitu saudara Muhammad Barizi yang saat ini masih mondok di Pondok Pesantren Darul Rahman, dan sambung doanya insyaallah beliau akan melanjutkan setelah hatam Darul Rahman. Beliau akan mengambil keberkahan dari gurunya Kiai Sukran untuk mengabdi 1 tahun, dan doakan mudah-mudahan setelah selesai mengabdi dari Pondok Pesantren Darul Rahman, beliau akan melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu di Hadrul Mut di Yaman, di kota Seribu Wali, yaitu di Al-Ahqaf Yaman. Doain mudah-mudahan dikasih gampang, mudah sampai nanti pada waktunya saudara Barizi anak kita ini sampai bisa mondok, bisa ngaji di Hadrul Mut Yaman. Jadi kita nggak bisa nih mondok ke Yaman, doain yang punya niat mau ke Hadrul Mut ke Yaman, mudah-mudahan dikasih gampang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan tazkirah, pengingat nasihat dari putra kita saudara Muhammad Barizi. Pada beliau dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustaz Zainal Abidin, dan yang saya hormati pula para jemaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya kita bisa dapat berkumpul dan bermuajahah di tempat yang mulia ini. Dan salawat serta salam marilah kita junjungkan, kita haturkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman yang kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua selalu dalam keridhaan Allah. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, yang kita cari satu, hanyalah keridhaan Allah. Jangan pernah sekali-kali kita mencari keridhaan manusia,
Karena keridhaan manusia itu ghayatun la yudrak, keinginan manusia itu sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Maka dari itu kita harus melakukan sesuatu, pekerjaan apapun itu hanya satu, hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang iman kepada Nabi dan Rasul, harus dan wajib bagi kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebagaimana Nabi pernah berdiri tegak di atas mimbar, lalu Nabi melihat ke bawah dan Nabi berkata, saya melihat haud. Haud itu adalah telaga, dan telaga yang akan diminum nanti di padang mahsyar, yaitu yang bernama telaga Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Siapa yang akan meminum telaga itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah berkata, yang akan meminum telaga itu nanti adalah ihwani. Ihwani adalah mereka. Mereka siapa ya Rasulullah? Mereka adalah amanu bi walam yarawni. Mereka adalah yang beriman dan percaya kepadaku, akan tetapi mereka tidak pernah melihatku. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan kadar keimanan kita, kadar kepercayaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beriman kepada Nabi dan Rasul itu termasuk daripada rukun iman. Dan marilah kita tingkatkan rasa cinta kita dan rasa mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena salah satu ulama pernah mengatakan, berapa lama kamu nyantri, berapa lama kamu mondok, akan tetapi jikalau kamu belum ada rasa cinta, rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, maka kamu belum dinamakan yang namanya santri. Akan tetapi kalau kalian baru mondok, baru 1 bulan mondok, atau baru 2 bulan mondok, atau baru mondok, akan tetapi sudah ada rasa cinta, sudah ada rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad, maka itu sudah yang dinamakan santri. Maka dari itu kita harus tingkatkan, kita tingkatkan rasa cinta kita dan mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu adalah rahmat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini. Maka semoga kita nanti bisa dikumpulkan bersamanya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syarril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika, nasiyati biyadika, madin fiya hukmuka, adlun fiya qada'uka. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sartu bihi fi ilmil ghaibi indaka wa anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi illa adhaballahu anhu hamhu wa abdalahu makana hammihi farha. Allahumma inna tawajjahna bika, Allahumma inna tawajjahna ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inna tawajjahna bika ila rabbina fi hajatina hadhihi litafdali. Allahumma fashafi'na fiha wa syafi'na fihi birahmatika ya arhamar rahimin irhamna, 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 ya arhamar rahimin irhamna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Khudhu ma shafa wa du'u ma kadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama baru saja kita dengarkan sebuah nasihat, sebuah tazkirah yang disampaikan oleh akhi billah, akhi dan mahbub Muhammad Berizi. Sungguh sangat luar biasa apa yang disampaikan, sampai apa yang disampaikan itu kami yakin dan saya yakin tidak keluar daripada nasihat ataupun ikatan mata rantainya kepada para guru-gurunya, termasuk syukran.
sampai ke gurunya, sampai ke gurunya, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang harus terus dipupuk, harus terus dicas agar tidak luntur mahabbah dan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Ustaz, gimana biar kita punya cinta mahabbah kepada Nabi sampai nggak turun, sampai nggak lobet mahabbah dan cintanya? Gimana caranya? Jangan jauh dari majelis semacam ini, karena di majelis ini kita sama-sama baca maulid, kita sama-sama mengenang daripada perjalanan sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kalau kita pikir kembali, kita ini hidup hakikatnya numpang sama Rasulullah. Hakikatnya yang kita punya ini, sebenarnya yang kita miliki ini punyanya Nabi besar Muhammad. Loh, kok bisa? Sedangkan Allah sudah menyampaikan di dalam firman-Nya, laulaka ma khalaqtu aflah. Kalau bukan Allah ngomong sama Nabi langsung, Allah berfirman kepada Rasulullah secara langsung. Nah, ini ucapannya Allah kepada Rasulullah ketika itu, laulaka, kalau bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad. Allah yang ngomong, bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib, bukan ulama. Allah yang mengatakan langsung kepada Nabi Muhammad, laulaka, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad kekasih, ma khalaqtul aflak, sedikit pun tidak akan pernah aku menginginkan untuk menciptakan selain alam seluruhnya. Tapi karena ada Nabi Muhammad, Allah ciptakan seluruh alam. Karena adanya Rasulullah, Allah ciptakan segala-galanya, langit, dunia, semuanya. Semua yang ada ini berkah Nabi besar Muhammad. Kalau kita lihat keindahan-keindahan yang ada di dunia, alam yang ada ini, kita lihat indah, enak dipandang, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan melihat dan memandang keindahan wajah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering menyampaikan, sahabat, ada satu sahabat itu sampai-sampai kalau pas Rasulullah wafat, ketika Nabi Muhammad meninggal, itu sahabat mengambil bola matanya, dicongkel kedua bola matanya. Ditanya, hehe, ente kenapa ente butain mata ente? Ente ambil mata ente, kenapa? Kan ini nikmat dari Allah. Apa jawab sahabat Rasulullah yang mulia? Untuk apa aku punya mata kalau nggak bisa lagi memandang wajah Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sudah wafat? Bayangkan, itulah kecintaan para sahabat-sahabat Nabi. Mahabbah para sahabat-sahabat Rasulullah nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dibandingkan. Karena hidup di zaman Nabi itu sebaik-baiknya zaman. Khairul qurun fi zamani, kata Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya zaman itu zamanku, kata Nabi Muhammad. Kenapa Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya zaman itu zaman Nabi besar Muhammad dengan para sahabat? Kenapa? Karena Nabi langsung menyaksikan kecintaan, pengorbanan para sahabat-sahabat untuk memperjuangkan Nabi Muhammad beserta agama yang dibawa oleh Rasulullah. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, sampai nyawa dikasih buat Rasulullah. Ada satu sahabat itu sampai mau bunuh diri. Nabi berangkat perang, satu sahabat nggak ikut. Ente diam di sini aja dah, di kebun kelapa aja, nggak usah ikut perang ke Jakarta. Ditanya Madinah sama di luar kota Madinah, ente diam sini aja, nggak usah keluar dari kebun kelapa, diam dah, diam di kota Madinah ini, jangan ikut perang, jagain di kota, jagain di kebun kelapa. Berangkat Rasulullah sama sahabat-sahabat yang lain, sampai di medan perang, sampai di Jakarta, perang sehari, 2 hari, 3 hari. Itu sahabat yang ditinggal di kota Madinah, yang tinggal di kebun kelapa, kok belum datang juga yang perang nih? Sehari, 2 hari, kok belum datang juga yang perang?
Sampai-sampai hari ketiga ada kabar, ada sahabat pulang dari medan perang ke kota Madinah. Dari Jakarta ada yang pulang nih, satu nih rombongan. Sampai di kota Madinah ataupun di Kebun Kelapa, biar gampang kita memahaminya. Sampai di kota Madinah, senang. Alhamdulillah, rombongan Nabi sudah datang. Mudah-mudahan Rasulullah membawa kemenangan buat agama. Pas sampai ditanya, loh kok sendiri? Yang lain mana? Mana Rasulullah? Itu padahal orang yang terpulang ke kota Madinah cuma mau nyampein satu. Rasulullah masih perang sama sahabat-sahabat, belum selesai. Itu ente pulang kenapa? Ane mau ngabarin ke ente. Apa yang ente kabarin? Anak ente meninggal di medan perang. Apa kata sahabat tersebut? Mau mati, mau kagak, anak gua terserah. Yang saya tunggu Rasulullah gimana keadaannya? Anakku mati, sahabat. Saya nggak pikirkan anakku meninggal di medan perang karena tempatnya pasti di sorga. Yang aku tunggu dan aku nantikan, bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Apa Rasulullah luka? Apa Rasulullah terkena sabetan pedang? Yang dipikirin Nabi Muhammad. Hari kedua datang lagi sampai ada pamannya meninggal dunia disampaikan. Apa kata sahabat tersebut yang tinggal di kota Madinah? Aku tidak pernah sedikit pun memikirkan anakku, keluargaku, dan yang lainnya. Sampai diriku aku nggak pernah pikirkan. Berhari-hari aku menunggu kedatangan Nabi besar Muhammad. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Rasulullah. Sampai kurus. Gemuknya contohnya kayak siapa? Gemuk berhari-hari tinggal sama Nabi Muhammad sampai kurus. Nabi sampai datang ke kota Madinah, menang dari medan perang. Sampai Nabi nanya, mana sahabat yang saya suruh diam di kota Madinah? Pas dilihat, dicari, nggak kenal, padahal ada di depan Nabi Muhammad. Loh, kok ente bisa kurus? Berhari-hari kau tinggalkan kota Madinah bersama sahabat untuk pergi ke medan perang ya Rasulullah. Aku tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah aku tidur enak. Aku selalu memikirkanmu wahai Rasulullah. Sampai-sampai ada kalimat, ada satu kata dari sahabat tersebut, amutu wa ahya ala hubbikum ya Rasulullah. Hidup dan matiku hanya untuk cinta kepadamu wahai Rasulullah. Ini cintanya sahabat. Ustaz, kita bisa nggak kayak gitu? Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa kalau kita jauh. Minimal istiqomah. Istiqomah hadir majelis. Jangan pernah menganggap majelis ini hanya sebatas majelis anak-anak ataupun ibu-ibu doang. Kalau sudah di dalamnya yang dibaca maulidnya Nabi, ini majelis gede, majelis punya derajat, majelis mulia. Masih kama majma'il maulid yujallil gurub taubatak ya asi idza batatu dal waqt ya syahid idza batatu dal jama' la tukfar fiha kullu dzunub. Habib Ali mengatakan ini majelis yang ditunggu-tunggu sama Nabi Muhammad, karena di dalamnya mengingat akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Mudah-mudahan setiap rutinan majelis kita Allah berikan kekuatan untuk kita, diberikan kekuatan untuk sama-sama bisa menambah rasa cinta dan mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat. Cinta tersebut tidak hilang dari hati kita dan diri kita sampai nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah, sampai di akhir kita berkumpul dengan Rasulullah. Minta kepada Allah, saya sering menyampaikan kepada jamaah ataupun di tempat-tempat lain, satu minta sama Allah, ya Allah jangan kau matikan aku sebelum kau izinkan untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammad baik mimpi ataupun secara langsung. Kiai Khalil itu pernah ditanya, Haji Marwani saksinya. Haji Marwani pernah jadi saksi, pernah ditanya Kiai Khalil itu, ditanya sama kiai-kiai ulama-ulama, Kiai, apa yang bikin kamu senang bangga? Apa jawab Kiai Khalil? Jawabnya Khalil apa? Kalau semua jamaah santriku bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Loh, kalau ada santrinya yang kaya? Enggak. Yang sukses? Enggak. Yang maju? Enggak. Kalau semua santri dan jamaahku bisa bermimpi dengan Rasulullah, baru ada kebanggaan dalam hati dan diriku. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa memandang dan melihat wajah mulia suci Nabi besar Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang kiranya bisa disampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaat dan barokahnya. Hadanallahu wa iyyakum
ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Li kulli niyatin salihah li khairid dunya wal akhirah. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قبول.